Halo Sobat JKN, selamat datang di program Talkin, Talk About JKN. Karini, aduh, saudaraku ini kecelakaan. Gimana nih alur penanganannya di sini ya JKN? Emang ditanggung JKN? Nggak tahu juga. Nah, daripada kita bertanya-tanya, mending langsung aja nih kita tanyakan kepada Dokter Leni. Oke, terima kasih buat Mbak Rini dengan Mbak DJ. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Leni Sulistiana. Saya sebagai Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi. Jadi penjaminan manfaat itu terkait dengan hal-hal atau pelayanan kesehatan apa yang dijaminkan ya, salah satunya seperti itu. Nah, mungkin kalau terkait dengan kasus kecelakaan ya Mbak, selama memang kan ada juga itu kasus kecelakaan yang dapat dijamin oleh JKN dan tidak, memang ada beberapa kriteria dan ada persyaratan yang memang harus dilengkapi ya untuk penjaminan tersebut. Kayak contohnya misalkan itu kasus kecelakaan yang disertai dengan apa ya namanya ya, kayak sejenis kecelakaan ganda gitu ya, tabrakan gitu, saling-saling menabrak gitu. Memang kalau untuk kasus kecelakaan ganda, yaitu untuk kasus misalkan saling tabrakan, kemudian ada pejalan kaki ini, kemudian tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan gitu, dan posisinya itu sedang berada di jalan raya. Nah, itu sebetulnya penjamin pertamanya itu adalah PT Jasara Harja. Nah, di PT Jasara Harja sendiri itu dia memiliki plafon terkait dengan pembiayaan sebesar 20 juta. Nah, bila mana memang biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit atau biaya rumah sakitnya melewati dari plafon tersebut, nah itu bisa nanti beralih ke BPJS Kesehatan. Selama memang pertama persyaratannya harus ada, jangan lupa itu laporan polisi, kemudian ada surat keterangan yang memang tidak dijamin oleh surat keterangan penjaminan dari Jasara Harja. Jadi kita tahu nih, oh ternyata ada pendobelan penjaminan. Jadi PT Jasara Harja dulu, baru kemudian BPJS Kesehatan. Dan ada juga nih kriterianya Mbak, pertama jangan sampai itu untuk kasus yang disebabkan oleh karena miras ya, karena memang untuk kasus miras sendiri itu memang dia tidak masuk ke ranah penjaminan JKN khususnya ya. Kemudian juga ada mungkin unsur-unsur kesengajaan, misalkan kayak balap-balapan nih, apalagi nih anak-anak muda nih, anak-anak kecil nih, mungkin dalam berkendara kebut-kebutan atau pas balapan kemudian dia nabrak ataupun dia ditabrak, nah itu memang di luar dari penjaminan JKN. Oke, dokter. Tadi kan dokter tuh ada singgung sedikit tuh mengenai misalnya nih pejalan kaki atau pengendara motor terus ditabrak. Yang jadi pertanyaanku tuh yang apakah pengendaranya saja yang ditanggung Jasara Harja, terus misalnya nih pejalan kaki ini yang ditabrak, itu gimana? Apakah dia ditanggung juga atau tidak? Oke, berarti ini ceritanya si penabrak dan yang ditabrak ya pastinya. Untuk si penabrak sendiri itu memang tidak masuk ranah penjaminan dari PT Jasara Harja. Jadi memang bisa penjamin pertamanya BPJS Kesehatan selama memang memenuhi kriteria persyaratan yang sudah dipersyaratkan ya. Contohnya tadi laporan polisi, kemudian surat dari Jasara Harja menyatakan bahwa memang pasien itu tidak dijamin oleh Jasara Harja. Itu bisa. Termasuk yang ditabrak juga. Iya, kalau untuk yang ditabrak dia maksudnya penjamin pertamanya PT Jasara Harja dulu. Jadi memang ada dua bagian yang berbeda. Jadi si penabrak penjamin pertama adalah BPJS Kesehatan, kemudian untuk yang ditabrak itu PT Jasara Harja. Tapi pastinya juga kita harus lihat ada yang namanya ada badan penjamin lain ya. Contohnya memang untuk yang kasus terkait dengan kecelakaan kerja, karena untuk kasus kecelakaan lalu lintas sendiri kan sebetulnya ada beberapa yang memang masuk ranahnya dari penjamin lain. Kayak contohnya untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang disertai dengan kecelakaan kerja, maksudnya adalah pada saat memang karyawan ya, khususnya mungkin karyawan yang memang memiliki penjaminan di BPJS tenaga kerja ya, itu penjamin pertamanya adalah Jasara Harja dan penjamin kedua adalah BPJS tenaga kerja. Jadi Jasara Harja dan BPJS tenaga kerja, bukan lagi BPJS Kesehatan, karena memang ranahnya ke kasus kecelakaan kerja. Kayak contohnya misalkan mohon maaf karyawan A misalkan sedang perjalanan untuk berangkat ke kantor dengan rute yang sama yang selalu dilalui, kemudian secara tidak disengaja terjadi kasus kecelakaan lintas, nanti tinggal dilihat kecelakaannya itu tunggal atau ganda ya, ada pesaing antar kendaraan atau tidak. Nah itu memang penjaminnya dia berbeda. Terus tadi dokter sempat sebut
kalau balap liar dan yang dalam pengaruh miras itu nggak ditanggung. Itu kenapa tuh, Dok? Alasannya Karena kenapa? di dalam Perpres yang terbaru ya, Perpres 59 tahun 2024 juga, di situ ada namanya kriteria dijamin dengan tidak dijamin. Nah, di situ dia apa ya namanya? Dia masuk di dalam ranah yang memang manfaat yang tidak dijamin. Kayak contohnya oleh karena miras atau pengaruh dari narkoba itu memang masuk di kriteria yang tidak dapat dijamin oleh JKN. Sama kayak contohnya balap-balapan, sebetulnya balap-balapan itu kan hobi yang membahayakan, kemudian ada juga terkait dengan sesuatu hal yang sebetulnya bisa dicegah ya, itu juga masuk ke kriteria yang tidak dijamin oleh JKN. Jadi mungkin saya bisa bacakan ya, karena ini memang banyak nih untuk kriteria yang memang tidak dijamin sama JKN atau BPJS Kesehatan, yaitu adalah pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi rujukan atas permintaan sendiri. Jadi kadang kan ada pasien nih datang ke Vaskes 1 ya, kemudian dia mungkin kurang puas berobat di FKTP, dia minta rujukan nih, oh saya minta rujukan untuk ke rumah sakit A. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa masuk ke penjaminan JKN, karena itu memang rujukannya atas permintaan, bukan saran dari dokter. Kemudian ada juga terkait dengan pelayanan yang dilakukan di Vaskes Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali memang dalam kondisi gawat darurat. Jadi memang untuk peserta JKN yang berobat ke Vaskes yang memang belum kerjasama, memang itu belum dapat dijamin oleh JKN, kecuali memang kondisi keemergensian kayak darurat di IGD itu bisa dijamin oleh JKN. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau berhubungan keduanya yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk kasus kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja memang itu di luar dari jaminan dari JKN. Nah, yaitu karena ada penjamin tersendiri ya di BPJS-TK atau pemberi kerjanya. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan yang jaminan pertanggungjawabannya diberikan oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai dengan nilai atau ketentuan yang ditanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan sesuai dengan hak kelas peserta. Jadi seperti yang tadi disampaikan kayak kasus PT Jasara Harja ya, di mana yang menjadi penjaminan dari PT Jasara Harja nanti kan ada batas plafon namanya atau nilai batas atasnya ya 20 juta. Kalau misalkan memang lewat ya memang nanti beralih penjaminannya ke BPJS Tenaga Kerja atau penjamin lainnya. Kemudian ada juga pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, itu jelas sekali memang ya belum dapat dijamin oleh JKN. Kemudian juga pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik kayak kecantikan. Contoh saya mau operasi plastik nih biar kelihatan cantik atau mungkin lebih kinclong hidungnya atau gimana, nah itu memang tidak masuk dalam penjaminan. Ada juga terkait dengan mengatasi infertilitas. Jadi biasanya itu kayak program-program hamil ya, itu memang tidak dijamin oleh JKN. Kemudian untuk memeratakan gigi atau ortodonsi. Jadi yang biasanya kawat-kawat gigi dengan tujuan memeratakan itu juga tidak dijamin oleh JKN. Ada juga gangguan kesehatan ataupun penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol seperti yang tadi disampaikan. Jadi sesuatu kejadian atau tindakan yang disebabkan oleh ada pengaruh dari alkohol ataupun ketergantungan obat, kemudian dia membutuhkan pelayanan kesehatan, nah itu memang tidak dijamin oleh JKN. Kemudian ada lagi pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional yang memang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Kayak contohnya untuk saat ini misalkan kayak apa ya namanya pijat-pijat apa sih yang kayak bekam atau apa kayak yang bersifat tradisional ataupun yang memang belum diakui secara teknologi kesehatan memang tidak dijamin sama JKN. Ada juga untuk alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik. Jadi kan biasanya untuk misalkan ada pasien bersalin nih di rumah sakit, kemudian dia membutuhkan popok, susu. Nah itu memang di luar dari penjaminan, jadi dia tidak masuk. Jadi itu memang ada tagihan tersendiri oleh rumah sakit terkait dengan hal tersebut. Itu mungkin yang belum dipahami ataupun diketahui oleh masyarakat umum ya. Kemudian ada pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat kejadian luar biasa atau wabah. Jadi kayak kemarin COVID itu pasien-pasien yang terkena COVID itu pembiayaannya bukan BPJS Kesehatan, tapi oleh pemerintah langsung. Ya, jadi memang terkait dengan wabah atau bencana alam kayak misalkan tsunami, banjir, misalkan yang memang yang disebabkan oleh adanya bencana itu memang di luar dari penjaminan BPJS Kesehatan. Terus ada juga pelayanan kesehatan yang tidak diharapkan yang dapat dicegah. Contohnya kayak tadi balap-balapan, sebetulnya kan bisa dicegah ya, dia tahu risikonya. Kalau misalkan tetap dilakukan, kemungkinan jatuh besar. Nah,
luka dan butuh perawatan. Nah, itu jelas tidak bisa dijamin oleh JKN. Seperti itu. Kemudian ada lanjutan juga pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Nah, bakti sosial kayak contohnya biasanya bakti sosial operasi katarak, kemudian sunatan massal. Nah, itu tuh memang bukan ranah penjaminan dari JKN. Jadi itu memang ada penyelenggara tersendiri yang nanti menjadi penjaminnya. Terus ada juga terkait dengan pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, kemudian korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang yang tidak dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian. Kayak contohnya misalkan kasus penganiayaan, KDRT ya, nah itu tuh tidak bisa dijamin oleh JKN. Kayak biasanya penusukan atau tindakan kriminal, korbannya legal juga. Iya benar. Kemudian pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Jadi jelas untuk contohnya itu ada beberapa program di puskesmas yang memang pendanaannya itu dari pemerintah daerah ya atau dari dinas kesehatan. Nah, hal-hal seperti itu memang tidak bisa terjadi double pembayaran atau penjaminan itu dipisahkan penjaminnya siapa. Jadi memang harus kalau misalnya memang dijaminkan oleh BPJS Kesehatan berarti tidak dijaminkan oleh program lain. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. Banyak sebetulnya sih. Banyak sekali. Iya, benar. Kalau kita jabarkan satu-satu sepertinya akan lama sekali. Iya, benar sekali. Hanya mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat ya pada umumnya itu kondisi-kondisi memang yang sebetulnya itu harus mereka ketahui. Kayak contohnya kasus kecelakaan lalu lintas, apa yang harus mereka lakukan pertamanya yaitu melakukan pelaporan ke kepolisian. Pastinya pasien ataupun korban itu sudah dilakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, itu pun ada ketentuannya Mbak untuk pengurusannya. Jadi kalau untuk pengurusan kepolisian itu 1 kali 24 jam sejak kejadian. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari 1 kali 24 jam itu terkadang polisi tidak mau menindaklanjuti. Kenapa? Karena TKP-nya itu sudah sudah banyak yang tidak sesuai atau tidak valid, kayak misalkan ada yang sudah kabur begitu kan, kayak contohnya mungkin garis lainnya atau gimana yang sudah tidak bisa lagi ditentukan kayak gitu. Itu kenapa kepolisian terkadang memang agak susah untuk mengeluarkan laporan polisi, biasanya disebabkan hal-hal seperti itu. Kemudian untuk estimasi pengurusan penjaminan dari jasara haji sendiri itu 2 kali 24 jam. Untuk BPJS Kesehatan 3 kali 24 jam. Jadi itu kenapa pada saat pasien ataupun ada korban kasus kecelakaan lalu lintas saat dibawa ke rumah sakit dipastikan dulu ini penjaminnya siapa, kemudian diurus administrasi ya yang misalkan kayak laporan polisi, dan kalau misalnya memang dia adalah peserta JKN maka dia wajib menunjukkan kartu identitas. Itu kan tidak harus kartu ini ya, tidak harus kartu JKN-nya, tapi bisa menggunakan kartu identitas kayak KTP seperti itu. Jadi memang semuanya harus sesuai prosedur yang iya benar sekali, harus ada alurnya ya, alurnya harus tetap dikerjakan dan dijalankan seperti itu. Ada beberapa kriteria ataupun persyaratan. Nah, begitu ya Sobat JKN, itu tadi adalah daftar manfaat yang tidak dijamin oleh program JKN. Terus Dok, boleh dijelaskan nggak sih manfaat apa saja sih yang dijamin oleh program JKN? Oke, kita mengacu ke regulasinya aja ya Mbak ya, karena kan program JKN ini kan milik pemerintah dan menjalankannya juga kan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku ataupun aturan yang berlaku. Nah, di sini kita mengacu ke Perpres Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 baru-baru saja di tahun ini ya keluarnya. Itu adapun manfaat yang dijamin itu dia terdiri dari pelayanan kesehatan tingkat pertama dulu yang kita bahas ya, kayak FKTP, dokter keluarga, kemudian klinik. Nah, itu yaitu pertamanya itu dia mencakup terkait dengan administrasi pelayanan. Jadi kayak pembiayaan pendaftaran itu include dengan pembiayaan memang yang kita bayarkan untuk FKTP. Jadi dia masuk dalam kriteria penjaminan. Kemudian pelayanan promotif preventif perorangan ya, bukan kelompok. Artinya di sini misalkan ternyata pasien itu dia membutuhkan screening, kayak contohnya itu deteksi dini terhadap CA cervix. Nah, itu diakomodir di program JKN ya,
dijaminkan juga oleh JKN. Kayak contohnya itu kita melakukan pap smear, kemudian pemeriksaan IVA itu dijamin. Kemudian ada juga pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. Ini seperti yang biasa dilakukan ya pada saat kita berkonsultasi ataupun bertemu dengan dokter di FKTP. Kemudian ada tindakan medis non spesialistik baik bedah maupun non bedah. Ini biasanya ini terkait dengan contohnya kayak untuk yang non spesialistik baik bedah maupun non bedah. Kalau misalkan yang contohnya bedah itu untuk yang tindakan bedah-bedah minor, kayak contohnya jahit luka pada saat luka kemudian ada robekan kemudian dijahit ini ya, masih yang simple gitu lah dalam artian. Kemudian lepas jahitan, kemudian cabut kuku dong masuk nggak? Kalau cabut kuku masih kompetensi FKTP masih bisa. Kemudian ada lagi terkait dengan pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yaitu seluruh alat kesehatan yang dipergunakan ya dalam rangka menyembuhkan penyakit itu termasuk juga dengan alat bantu kesehatan. Jadi kan di JKN atau di BPJS Kesehatan kan ada namanya alat bantu kesehatan, kayak contohnya kacamata, kemudian kolarnek, penyangga leher, kemudian ada tongkat dan beberapa jenis lainnya. Kemudian ada juga terkait dengan pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat pertama, kayak contohnya pemeriksaan darah. Itu kan ada di FKTP, kita bisa melakukan pemeriksaan darah ya, darah lengkap ataupun kimia darah, nanti tergantung kebutuhan dan indikasi medis pastinya. Kemudian ada rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis, dan ada juga beberapa FKTP yang memang ada pelayanan rawat inapnya. Jadi tidak semua rawat inap di FKTP pun bisa dijamin oleh JKN, memang selama ada indikasi medis. Kemudian ada juga terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu di di rumah sakit. Betul. Di rumah sakit itu merupakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan ya. Nah, di situ pasti sama administrasi pelayanan juga, itu dia include. Jadi dalam kalau untuk pembiayaan di rumah sakit itu kan dia dalam bentuk paket ya, dari dalam satu paket misalkan pasien dirawat dengan diagnosa ABC. Nah, kemudian obat yang diberikan, pemeriksaan penunjang, kemudian alat-alat bukan alat kesehatan seperti bahan medis habis pakai yang dipergunakan, kemudian administrasi pelayanan, itu semuanya include jadi satu pembiayaan, dan memang tidak boleh dibebankan kepada pasien, atau bahasa cantiknya iur biaya itu tidak diperbolehkan. Oke. Sepeser pun ya, iya benar, sepeser pun. Ada kecualinya Mbak ya, kecuali kalau memang pasien itu dia naik kelas ya, tapi itu pun perhitungannya harus sesuai dengan aturan. Jadi tidak boleh vaskes semena-mena menagihkan kepada pasien, harus sesuai dengan aturan. Misalkan contohnya hak kelas 1 dia naik VIP, nanti kan ada selisih biaya, nah itu harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi dia jelas iur biayanya itu karena apa. Beda halnya kalau misalkan pasien dia sudah sesuai dengan hak kelasnya, kemudian ternyata ditagih biaya tambahan oleh rumah sakit, kayak contohnya misalkan biasanya biaya obat gitu, nah itu yang tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan, karena itu sudah mengarah ke fraud. Kemudian ada juga terkait dengan pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik, karena sudah di vaskes tingkat lanjutan ya di rumah sakit, jadi memang harus spesialistik konsultasinya. Kemudian tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis, pelayanan obat, alkes atau alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Terus ada juga pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis, ada rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis itu misalkan kayak contohnya fisioterapi, kemudian terapi wicara ya untuk yang biasanya kayak seperti itu ya. Kemudian ada pelayanan darah, jadi kayak misalkan yang membutuhkan transfusi darah itu, darahnya itu juga itu masuk penjaminan oleh JKN. Kemudian ada pemulasan jenazah peserta yang meninggal di vaskes kesehatan. Kemudian ada pelayanan keluarga berencana, ini tidak termasuk pelayanan keluarga berencana yang telah dibiayai oleh pemerintah pusat. Kemudian ada perawatan inap non insentif dan perawatan inap di ruang insentif. Intensif itu kayak contohnya ICU, NICU, PICU seperti itu. Oke, tadi kan dokter nih udah dijelaskan nih ada manfaat yang dijamin di FKTP, ada yang di FKFTL. Nah, kalau pemeriksaan gigi dok, itu masuknya di mana dok? Kalau untuk pemeriksaan gigi memang pertamanya atau awalnya itu memang di FKTP ya, karena di FKTP pun dia dapat melakukan perawatan gigi. Jadi memang ada kompetensi dari FKTP atau dokter gigi dalam pelayanan. Kalau misalkan memang itu sudah di luar
kompetensinya dan membutuhkan pasien itu harus dirujuk ke rumah sakit, maka akan dibuatkan rujukan ke rumah sakit. Karena memang tidak semua kasus itu dapat tertangani di FKTP. Oke, berarti intinya semua tergantung dokternya nih. Kalau dia rasa memang, oh bisa nih di FKTP aja nggak perlu naik. Tapi kan intinya juga pasien nggak boleh tiba-tiba minta dong. Iya, benar seperti yang tadi sekali. sudah Iya, disebutkan. iya. Oke. Karena dokter pun di FKTP tidak serta-merta atau gampangan memberikan rujukan ya kalau misalnya memang sesuai dengan kemampuan si dokter, karena dengan terbitnya rujukan keluar itu juga dia akan berpengaruh terhadap pendapatan FKTP karena berpengaruh terhadap kapitasi yang nanti diterima oleh FKTP. Jadi memang mereka selektif terkait dengan rujukan ke rumah sakit atau ke vaskes tingkat lanjutan. Oke. Jadi dok, berarti ini yang masuk kategori perawatan gigi tuh kayak tambal gigi, cabut gigi. Iya. Yang pasti bukan behel dong. Karena Iya, kan seperti yang benar. tadi sudah disebutkan dokter ya. Iya. Behel itu tidak masuk ya karena itu merapikan. Nah, Sama boleh. ini juga tambahan scaling, pembersihan karang gigi. Betul itu dok. Kalau misalkan pembersihan karang gigi yang tidak ada indikasi medis dalam tujuan dia untuk membersihkan ya biar kelihatan lebih cantik atau gimana, itu memang dia tidak dapat dijamin oleh JKN. Tetapi bisa dijaminkan oleh JKN kalau memang dia ada indikasi medis. Misalkan ternyata karangnya itu pekat dan tebal dan akhirnya dia berpengaruh terhadap kondisi gigi atau menimbulkan kondisi medis yang butuh penanganan segera, itu bisa dijamin. Jadi dia include satu tindakan dengan tindakan gigi lainnya. Oke, berarti memang semua tergantung indikasi medis, iya pastinya. Banyak ya. Iya, dok, boleh tanya lagi nggak nih terkait yang dijamin nih? Iya. Gimana kalau pemeriksaan kehamilan dok? Masuk nggak itu jaminannya? Pemeriksaan kehamilan sama juga tadi seperti yang pemeriksaan gigi ya Mbak ya. Jadi pertama memang bahwa di FKTP pun dia mampu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, namanya ANC antenatal care. Di situ malah kita dapat dilakukan pemeriksaan USG juga. Kan kita ketahui untuk di wilayah Kota Sorong sendiri untuk semua FKTP khususnya ini ya puskesmas itu memang sudah memiliki alat USG. Jadi memang bisa dilakukan screening terhadap kehamilannya. Jadi bisa diketahui terdapat ada tidaknya benih yang tumbuh, kemudian memang ada tanda-tanda kehamilan atau tidak, itu dapat dilakukan di FKTP. Pemeriksaan pemeriksaan awal lah ya pada saat memang dipastikan bahwa pasien itu hamil atau tidak. Oke, itu masih terkait dengan pemeriksaan kehamilan dok. Iya. Kalau misalnya nih ada ibu hamil yang mau melahirkan, terus disarankan oleh dokter bersalin secara sesar, itu tuh gimana dok? Apakah bisa dijamin oleh program JKN juga atau gimana? Iya Mbak, pertanyaannya bagus. Jadi kembali lagi ke indikasi medis ya, kan memang ada beberapa faktor risiko yang memang mengharuskan pasien tersebut melahirkannya secara operasi SC. Nah nanti itu pastinya kan dilakukan pemeriksaan dulu ya sama dokter di FKTP, ada nggak risiko-risiko yang memang dia tidak dapat dilakukan persalinan normal. Nah itu nanti dari FKTP akan memberikan rujukan untuk dilakukan persalinan secara operasi di rumah sakit. Berarti memang bisa dan ditanggung oleh iya benar. Selama bukan APS ya, kan kadang ada juga mungkin atas permintaan sendiri APS ya. Jadi terkadang juga kan ada pasien nih mungkin secara kondisi medisnya sebetulnya bisa dilakukan persalinan normal, tapi karena mungkin permintaan pasien khusus ya, misalkan dia tidak mau dilakukan persalinan normal, dia maunya dioperasi. Nah itu beda lagi, itu memang tidak dapat dijamin oleh JKN karena atas permintaan pasien untuk dilakukan operasi. Berarti itu sudah makanya dok ya manfaatnya kita ke FKTP terus mengecek apakah bisa normal atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena semua sesuai apa yang kita mau. Iya benar sekali. Iya. Dok, saya dengar tuh masyarakat tuh masih banyak yang bingung nih terkait manfaat yang dijamin dalam JKN ke peserta yang segmennya berbeda, misalnya yang berbayar atau mandiri dengan yang pemerintah. Beda nggak sih dok? Sebetulnya kalau dari pelayanan medisnya itu tidak ada perbedaan ya Mbak ya, kita ketahui bersama. Paling yang membedakan itu hanya ruang perawatannya saja, karena kita ketahui kalau misalkan untuk pasien atau peserta PBI yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah baik menggunakan anggaran APBD maupun APBN yang daerah itu
Untuk jenis pelayanan kesehatan dia sama, operasinya dia sama, obat-obatannya yang diberikan juga dia sama, kemudian perawatannya juga sama, paling yang membedakan itu cuma ruangan saja, jadi ruang rawat inap. Misalkan kalau untuk PBI atau yang orang awam bilangnya itu KIS, padahal semuanya itu kartunya kartu KIS ya. Sama. Jadi ya PBI kelas 3 yang memang haknya di kelas 3 ataupun dengan peserta mandiri yang dia bayar sendiri tapi dia mengambil hak di kelas 3 itu memang dia mendapatkan perawatan di ruang kelas 3 atau di bangsal dan tidak boleh naik kelas ya, karena kalau memang pasien menginginkan untuk naik kelas di kelas 2 atau kelas 1 bahwa nanti penjaminannya dia gugur. Kenapa? Karena dianggap bahwa pasien tersebut sebetulnya mampu. Karena kan untuk kartu PBI itu memang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, kalau untuk peserta yang mohon maaf misalkan dia kelas 1, kelas 2 baik dari peserta mandiri ataupun dari pegawai penerima upah ya, itu memang haknya dia berbeda. Ada hak kelas 1, ada hak kelas 2. Tapi untuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit ataupun FKTP dia sama. Tidak ada perbedaan untuk terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan ke pasien. Yang beda emang cuma kelasnya doang. Iya, ya, benar, hanya dokter kelasnya ya. saja. Untuk tindakan operasinya masih sama dan dilakukan di ruang operasi ya pastinya, bukan di ruang bukan di poli atau di mana, tidak, pasti Iya, sama. Karena memang kita sering dengar ya segmen mandiri sama segmen yang dari pemerintah tuh sering dibedakan, padahal enggak ya dok Enggak, ya. sama aja. Karena benar, karena kan rumah sakit ataupun dokter dia nggak tahu nih, dia nggak ngelihat ini peserta JKN PBI dan dari pemerintah kah atau dia bayar sendiri, kan tidak tahu ya, kecuali yang di bagian pendaftaran, tapi kan tidak sampai segitunya juga. Nah, jadi memang tidak ada diskriminasi terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Dan saya rasa untuk di Kota Sorong ini sudah baik ya terkait dengan pelayanan kesehatan, karena memang tidak ada diskriminasi seperti itu. Nah, gitu ya Karini, kalau misalnya nih ada kecelakaan atau apa tuh ada nih alur yang harus kita lalui dulu gitu. Berarti memang BPJS bukan nggak mau menanggung ya, tapi memang ada prosedur dan penanggung yang sudah diatur gitu. Dan kita nggak lepas tangan loh, itu sudah pasti loh. Hanya siapa nih yang nanggung duluan nih gitu. Gitu ya, Sobat JKN. Nah, dokter mungkin ada sedikit pengantar nih untuk Sobat JKN. Iya, mungkin yang bisa saya simpulkan dan saya sampaikan bahwa di dalam penjaminan JKN ini kan ada syarat dan ketentuan pastinya ya, yaitu pertama harus memang sesuai dengan alurnya. Jadi pasien berobat ke FKTP dulu, kemudian dari FKTP dilakukan pemeriksaan, bila memang dirasa tidak mampu atau bukan kompetensinya, nanti pasien tersebut akan dirujuk ke FKRTL atau di rumah sakit. Nah, beda halnya kalau misalkan pasien meminta rujukan, karena terkadang juga ada pasien loh yang datang ke FKTP hanya untuk minta rujukan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena nanti pada saat pasien datang ke rumah sakit misalkan dengan membawa rujukan APS yang namanya atas permintaan sendiri, itu nanti tidak dijamin oleh JKN. Dan selama memang sesuai dengan alur, kemudian memang ada atas indikasi medis, pasti dijamin oleh JKN. Oke, wow, sangat banyak ya penjelasan dari Dokter Lady ini. Terima kasih dok atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih juga sudah dikasih kesempatan buat hadir ya di podcast ini. Siap. Dan sampai berjumpa lagi Sobat JKN di program Talking berikutnya. Dah.